Bab 511. Secara keseluruhan, materi Anda bernilai 1.500.000 poin kontribusi, simpul penilai tersebut. Xiang Shaoyun mengangguk. Saya masih punya beberapa lagi di sini. Tolong nilai juga untuk barang-barang itu. Tumpukan material iblis lainnya muncul. Ini juga merupakan tumpukan material Raja Iblis, dan nilainya sekitar 500.000 poin kontribusi. Selanjutnya, Xiang Shaoyun mengeluarkan tumpukan material lainnya. Penilai itu mulai merasa tidak senang. Anda tidak perlu mengeluarkannya satu persatu seperti ini. Keluarkan semuanya sekaligus. Penilai menyimpulkan bahwa Xiang Shaoyun jelas tidak mengumpulkan semua bahan-bahan ini sendiri. Sebaliknya, dia pasti telah merampok orang lain untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut. Jika tidak ada gunanya mengeluarkannya satu persatu. Xiang Shaoyun tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan menghabisi mereka semua. Ia pun mengeluarkan semua bahan-bahan iblis yang hendak dijualnya. Seketika, tumpukan besar bahan-bahan iblis muncul. Bahkan, tumpukan itu sebesar bukit kecil, memenuhi sebagian besar ruang di aula. Hal itu mengejutkan semua orang yang ada di sana. Wow, banyak sekali materialnya. Berapa poin kontribusi yang bisa didapatkan dari setiap material? Siapakah pemuda itu? Apakah dia pemimpin muda dari suatu organisasi besar, dan apakah dia menyuruh bawahannya memburu iblis untuknya? Mungkin memang begitu. Lihat, bahkan ada material Kaisar Iblis. Bagaimana mungkin kultivator alam langit seperti dia bisa membunuh Kaisar Iblis? Pasti ada orang lain yang memburunya untuknya. Tunggu, aku ingat dia. Dia salah satu kandidat menantu klan Yu. Dia Xiang Shaoyun, pemenang kompetisi angin Iblis Yin. Ini telah diumumkan secara publik oleh klan Yu di kota Bloodsin. Jadi, dialah orangnya. Tidak heran kalau begitu. Jika calon menantu dari klan Yu bukanlah orang yang cukup cakap, dia akan menjadi aib. Saudari-saudari klan Han benar-benar tenang ketika melihat tumpukan besar material iblis itu. Mereka sudah lama tahu betapa cakapnya Xiang Shaoyun. Satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka saat ini adalah menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Setelah dia pergi ke Akademi Kuno, mungkin akan sangat sulit bagi mereka untuk bertemu dengannya lagi. Setelah memeriksa materi-materi tersebut, penilai menetapkan nilai materi-materi itu lebih dari 1 miliar poin kontribusi. Itu adalah angka yang sangat besar. Lagi pula, Xiang Shaoyun hanyalah seorang raja. Fakta bahwa seorang raja memiliki begitu banyak poin kontribusi di tangannya memberikan perasaan aneh kepada orang-orang di sana. Jika mereka tahu bahwa sebagian besar material diperoleh dari membunuh geng darah beracun dan memeras iblis penjara bawah tanah, mereka tidak akan lagi terkejut dengan harga lebih dari 1 miliar poin kontribusi. Tentu saja, Xiang Shaoyun masih menyimpan sebagian material untuk dirinya sendiri. Dia cukup puas dengan jumlah poin kontribusi yang didapatnya dari material tersebut. Selama dia bisa membeli batu kepompong darah atau jantung jiwa es, memberikan semua material ini akan sepadan. Baiklah, sekarang giliran kalian untuk melakukan pekerjaan kalian, kata Xiang Shaoyun kepada para saudari klan Han setelah mendapatkan kembali piring sumbangannya. Baiklah. Mohon tunggu sebentar. Kami akan pergi bersama, kata Han Suewei. Xiang Shaoyun ragu sejenak sebelum memutuskan untuk menunggu mereka. Meskipun dia tidak terlalu tertarik pada kedua saudari itu, sikapnya terhadap mereka tetap membaik secara signifikan karena menghormati persahabatan antara Han Pojun dan Du Xuanhao. Tentu saja, fakta bahwa keduanya telah mengubah perilaku mereka di sekitarnya adalah alasan utama perubahan sikapnya. Jika Han Qianwei masih menyimpan kecurigaan terhadapnya, dia tidak akan terlalu tertarik untuk memperdalam persahabatan mereka. Kedua saudari itu tidak memiliki banyak material iblis. Setelah mereka berdua menukarkan material mereka dengan sejumlah poin kontribusi, mereka pergi bersama Xiang Shaoyun. Ketika mereka keluar dari aula kontribusi, mereka mendapati Yang Suo sedang menunggu mereka bersama sekelompok orang. Hal itu terlihat jelas dari sorot mata mereka. Xiang Shaoyun bahkan tidak repot-repot memperhatikan kelompok itu. Dia berjalan pergi bersama para saudari itu, sama sekali mengabaikan kelompok tersebut. Namun, Yang Suo tetap mendekat dan mencari masalah. Tuan Lin, bagaimana pendapat Anda tentang kedua orang ini? Tanya Yang Suo sambil berdiri di antara kedua saudari itu. Apa maksud semua ini, Yang Suo? Tanya Han Qianwei dengan nada tidak senang. Han Suewei juga memasang ekspresi dingin, tatapan kejam mulai memenuhi matanya. Seorang pemuda dalam kelompok Yang Suo mengangkat alisnya, dan dengan tatapan kagum di matanya, dia berkata, tidak buruk sama sekali. Tapi sepertinya mereka sudah punya kekasih. Itu sama sekali tidak penting. Apa yang bisa dilakukan bocah lemah seperti dia, kata Yang Suo dengan tatapan jijik. Kemudian dia menatap kedua saudari itu dan berkata, ini Lin Yi, tuan muda klan Lin dari Provinsi Naga Melayang.
Klan Lin hanya sedikit lebih lemah dari perkumpulan naga. Meskipun klan Han kalian cukup kuat, kalian tetap tidak sebanding dengan klan Lin. Akan lebih baik bagi kalian untuk melayaninya dengan baik. Lin Li memiliki penampilan yang layak. Ia berkulit cerah dan bersih, pakaiannya indah, dan dengan kipas lipat elegan di tangannya, ia memancarkan aura terpelajar dan berbudaya. Meskipun Lin Yi berasal dari klan yang berpengaruh, ia adalah orang yang sederhana. Hanya dengan beberapa pujian dari Yang Suo, ia dipenuhi kegembiraan. Tepat sekali. Jika kau mengikutiku, klanmu akan mendapat manfaat darinya. Itu jauh lebih baik daripada mengikuti bocah lemah ini, kata Lin Yi dengan angkuh, seolah-olah hanya dia yang bisa menentukan apa yang akan dilakukan klan Lin. Xiang Shaoyun merasa agak tak berdaya. Ia sudah berusia 19 tahun dan tergolong tinggi di antara manusia. Meskipun wajahnya masih terlihat agak polos, tidak ada yang akan menganggapnya hanya sebagai anak nakal. Sekarang Yang Suo dan Lin Yi menganggapnya sebagai anak nakal, amarahnya mulai membuncah. Aku belum pernah mendengar tentang klan Lin. Minggir, atau jangan salahkan aku atas apa yang akan kulakukan, kata Han Qianwei, kehilangan kesabarannya. Dia biasanya menghindari terlibat dalam perdebatan seperti itu, karena dia tidak ingin menimbulkan masalah. Tetapi karena pamannya, Han Pojun, ada di dekatnya, jika anak-anak muda ini benar-benar keterlaluan, pamannya pasti akan datang untuk membantu mereka. Oh, dia juga cukup berani. Aku suka, kata Lin Yi. Lalu, apa yang kau tunggu? Bawa saja dia bersamamu. Lagi pula, markas klan Han di kota Bloodsin telah dihancurkan. Aku ragu mereka punya pendukung lain, kata Yang Suo. Dengan tatapan tidak sabar, dia memarahi Xiang Shaoyun, bocah, enyahlah. Apa kau ingin mati di sini? Tepat setelah dia mengatakan itu, sebuah telapak tangan menamparkan wajahnya. Pak! Sebuah tamparan keras terdengar, diikuti oleh ratapan yang menyedihkan. Yang Suo terlempar jauh, gigi dan darahnya berhamburan kemana-mana, tampak sangat menyesal. Lalat pun tak berisik sepertimu. Apa kau mencoba membuatku tuli, kata Xiang Shaoyun sambil mengorek telinganya. Para saudari itu tersenyum senang melihat hal itu. Bab 512. Saudari-saudari klan Han tahu betapa kuatnya Xiang Shaoyun. Dengan dia sendiri yang bergerak, kelompok yang menghalangi jalan mereka tidak akan berarti apa-apa. Lin Yi tampaknya tidak menyadari hal itu. Sebaliknya, dia menyimpulkan bahwa Xiang Shaoyun hanya mengejutkan Yang Suo. Sepertinya kau cukup cakap. Kakak Yang, kau terlalu ceroboh, kata Lin Yi. Dia tidak terburu-buru untuk ikut bertarung. Sebaliknya, dia memanfaatkan waktu itu untuk mengejek Yang Suo. Lin Yi hanyalah kultivator alam langit tingkat 8. Dia dapat melihat bahwa Xiang Shaoyun memiliki tingkat kultivasi yang mirip dengan Yang Suo, dan dia yakin dia akan mampu menghadapi Xiang Shaoyun. Bagaimanapun, dia jelas bahwa Yang Suo hanya mencoba memprovokasinya agar dia bertindak melawan para saudari dan Xiang Shaoyun. Dia hanya membalas budi Yang Suo. Harus diakui bahwa para tuan muda dari klan-klan berpengaruh ini cukup pandai dalam merencanakan intrik. Benar saja, kata-kata itu membuat Yang Suo terpental dari tanah sebelum menyerang Xiang Shaoyun tanpa ragu-ragu. Sebuah energi tinju hijau melesat lurus ke arah wajah Xiang Shaoyun, membawa kekuatan yang cukup mengesankan. Sayangnya, saat tinju itu hendak mengenai sasaran, Xiang Shaoyun dengan mudah menangkapnya dan menendang perut Yang Suo. Bang! Rasa sakit yang hebat menyerang perut Yang Suo, dan dia mulai muntah. Jelas sekali tendangan itu sangat keras. Enyahlah, kata Xiang Shaoyun sambil melihat ke arah Yang Suo dan Lin Yi. Saat Lin Yi bertatap muka dengan Xiang Shaoyun, hatinya bergetar tanpa alasan yang jelas. Seolah-olah Xiang Shaoyun telah berubah menjadi naga yang mengaum ke arahnya, memenuhi hatinya dengan rasa takut. Pada saat itulah terdengar teriakan marah, kau berani melukai tuan mudaku. Matilah. Tekanan dahsyat menekan Xiang Shaoyun saat energi telapak tangan yang sangat besar menghantam dari atas. Penyerang itu adalah seorang kaisar tingkat pertama, kemungkinan besar seseorang dari pihak Yang Suo. Seseorang seperti dia sudah cukup untuk menakut-nakuti raja biasa. Namun, dia bukan apa-apa di hadapan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun perlahan menurunkan kuda-kudanya, menarik tinjunya ke belakang, dan melayangkan pukulan ke arah telapak tangan. Pukulan itu tampak lambat, tetapi ketika diluncurkan, rasanya seperti sambaran petir dahsyat yang dipenuhi kekuatan. Bang! Telapak tangan dan kepalan tangan berbenturan dengan keras. Xiang Shaoyun tetap berdiri di tempat yang sama dan masih baik-baik saja. Di langit tampak seorang pria parubaya yang terus menyerang seperti elang. Karena kau mencari kematian, aku akan membantumu, kata Xiang Shaoyun, matanya berubah dingin saat merasakan niat membunuh kaisar. Kemudian ia berubah menjadi sambaran petir, melesat ke langit, dan menghujani pria parubaya itu dengan rentetan tinju petir.
Setiap pukulan dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas, mengintimidasi semua orang yang menyaksikan pertarungan tersebut. Dalam sekejap mata, Xiang Shaoyun dan Kaisar telah bertukar lebih dari 100 gerakan, menarik perhatian banyak orang. Tentu saja, Han Pojun dan Du Xuanhao juga memperhatikan pertempuran yang sedang berlangsung. Namun, mereka yakin Xiang Shaoyun dapat menyelesaikannya sendiri. Mereka hanya perlu bergerak ketika diperlukan. Pak Du, sebenarnya siapakah Tuan Muda Xiang? Tanya Han Pojun. Kau tidak perlu tahu itu. Yang perlu kau ketahui hanyalah bahwa latar belakangnya tidak lebih lemah dari klan Hanmu, kata Du Xuanhao. Han Pojun tahu bahwa Du Xuanhao menyembunyikan sesuatu, tetapi dia tidak mendesak untuk mendapatkan jawaban. Lagi pula, dia tahu bahwa setiap orang memiliki rahasia masing-masing dan bersikap terlalu memaksa hanya akan mengganggu orang lain. Dia mengalihkan topik pembicaraan, bagaimana pendapatmu tentang keponakan-keponakanku? Anggun dan elegan. Tidak buruk, kata Du Xuanhao. Bagaimana menurutmu jika mereka tetap berada di sisi Tuan Muda Xiang, saran Han Pojun. Du Xuanhao terdiam. Sementara itu, Lin Yi mengumpat dalam hati, anak ini ternyata sangat kuat. Bajingan yang Suo itu sedang menjebakku. Ia segera melarikan diri bersama anak buahnya, meninggalkan Kaisar yang masih bertarung melawan Xiang Shaoyun. Tidak mungkin seorang pemuda sekuat ini bukan orang yang memiliki latar belakang. Bahkan, Yang Suo sendiri telah sampai pada kesimpulan yang sama, kakinya gemetar ketakutan. Pada titik ini, tidak lagi penting apakah anak buahnya dapat mengalahkan Xiang Shaoyun karena ia telah jelas memprovokasi organisasi yang menakutkan dan dialah yang akan menderita pada akhirnya. Pada saat itu, Xiang Shaoyun mulai unggul dalam pertempuran yang sedang berlangsung. Dia menendang berulang kali, mengirimkan banyak badai ke depan, membuat Kaisar sibuk. Kaisar terpaksa menghunus senjatanya dalam upayanya untuk menekan Xiang Shaoyun dengan kekuatan. Sebagai tanggapan, Xiang Shaoyun mengaktifkan kemampuan instingnya dan bergerak secepat angin ke sisi Kaisar. Sebelum Kaisar dapat menyelesaikan serangannya, Xiang Shaoyun menyerang. Tarian Havok. Tinju Havok. Pukulannya tampak biasa saja dan tidak terlihat istimewa. Tiba-tiba, kilat menyambar di sekitar kepalan tangan itu, dan raungan naga mulai menggema di udara saat kepalan tangan itu mulai memancarkan kekuatan yang tak terlukiskan. Gemuruh. Gemuruh. Tinju yang mendominasi itu juga menarik beberapa kilat perak dari langit, semakin meningkatkan kekuatannya. Kaisar sangat terkejut, tetapi dia tidak dapat mengubah posisinya tepat waktu. Seketika, Xiang Shaoyun menyerang Kaisar melalui celah yang dia temukan, dan 9 kilat perak menghantam Kaisar, membuatnya benar-benar kehilangan keseimbangan. Xiang Shaoyun terus menyerang jantung Kaisar dengan beberapa serangan siku. Speed. Kaisar terlempar jauh sambil batuk darah, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Yang Suo sangat ketakutan melihat pemandangan itu. Tanpa ragu, ia mulai melarikan diri. Ia takut akan mati jika ia lebih lambat. Sayangnya, Xiang Shaoyun tidak akan membiarkannya melarikan diri. Ia hampir tidak bergerak ketika Xiang Shaoyun menendang punggungnya, membuatnya terlempar jauh. Tidak diketahui apakah ia selamat dari tendangan itu. Orang-orang di daerah tersebut terkejut. Betapa hebatnya. Dia memang layak menjadi calon menantu klan Yu. Dia benar-benar seorang kaisar perang yang sah. Kaisar perang apanya? Dia lebih seperti kaisar perang super. Dia baru raja tingkat 7, namun dia sudah bisa mengalahkan seorang kaisar. Setelah naik 1 atau 2 tingkat, kemampuan bertarungnya akan menjadi lebih menakutkan. Siapa namanya? Kita perlu berteman dengannya jika ada kesempatan. Kudengar namanya Xiang Shaoyun. Dia pasti bukan anggota klan Xiang yang legendaris, kan? Jangan mudah membuat asumsi seperti itu, tetapi pemuda sekuat ini benar-benar langka. Hanya orang seperti dialah yang layak menjadi menantu klan Yu. Xiang Shaoyun mengabaikan kerumunan. Tepat ketika dia hendak menuju ke arah Du Xuanhao dan Han Pojun, beberapa sosok melesat ke arahnya. Bab 513. Para pendatang baru itu datang begitu cepat sehingga orang-orang di daerah itu bahkan tidak menyadari kedatangan mereka. Ada 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan. 2 laki-laki tua, 1 laki-laki setengah baya, dan 1 perempuan dewasa. Salah satu lelaki tua itu berambut seputih salju dan berwajah kemerahan, temperamennya halus, ketenangannya agung, wajahnya seperti seorang bijak. Lelaki tua lainnya mengenakan jubah dengan 9 istana yang disulam di atasnya. Matanya kadang-kadang bersinar penuh vitalitas, sama sekali berbeda dengan mata yang biasanya dimiliki pria seusianya. Pria parubaya itu bertubuh tegap, dan urat-uratnya terlihat jelas di lengannya yang kekar dan berotot. Ia juga memiliki sepasang mata yang cerah dan menawan. Adapun wanita itu, ia berusia sekitar 30 tahun dan tampak anggun serta lembut.
Ia memiliki bentuk tubuh seperti jam pasir, dan seolah selalu ada aura di sekelilingnya, yang semakin menonjolkan kecantikannya. "Kalian siapa?" tanya Xiang Shaoyun. Keempatnya menatapnya dengan mata berbinar, membuat bulu kuduknya merinding. Dia tidak menyangka bahwa mereka juga orang-orang yang Suo. Lagi pula, sudah cukup jelas bahwa mereka bukanlah orang biasa. Saat ini, Du Xuanhao dan Han Po Jun tiba di samping Xiang Shaoyun. Tak satu pun dari mereka berani melakukan tindakan gegabah, karena mereka bahkan tidak bisa membayangkan tingkat kultivasi keempat orang di hadapan mereka. Itu hanya bisa berarti bahwa keempat orang ini jauh lebih kuat daripada mereka. "Nak, apakah kau bersedia bergabung dengan Akademi Bela Diri Sejati?" tanya lelaki tua berambut putih itu. "Nak, apakah kau bersedia bergabung dengan Akademi 9 Istana?" tanya lelaki tua berjubah yang dihiasi sulaman 9 istana. "Nak, apakah kau bersedia bergabung dengan Akademi Naga Phoenix?" tanya pria parubaya bertubuh tegap itu. "Nak, apakah kau bersedia bergabung dengan Akademi Rusa Suci?" tanya wanita cantik itu. Keempat pertanyaan itu tampak serupa, namun sekaligus juga sangat berbeda. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengarnya, wajah mereka dipenuhi rasa hormat, dan ketika mereka memandang pemuda yang berdiri di hadapan keempat orang itu, hati mereka dipenuhi rasa iri. Xiang Shaoyun benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa satu pertempuran saja akan menarik perhatian keempat akademi kuno tersebut. "Tuan muda Xiang memang seorang raksasa di antara manusia," bisik Han Po Jun kepada Du Xuanhao, matanya dipenuhi rasa iri. Du Xuanhao menjawab dengan gembira, "Tentu saja. Kalau tidak, aku tidak akan tetap setia kepadanya." Xiang Shaoyun dengan cepat menenangkan diri. Sambil menggaruk kepalanya, dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan yang telah diberikan, tuan-tuan. Tapi saya sudah mendapatkan kuota ujian masuk Akademi Naga Phoenix menggunakan poin kontribusi." Pria parubaya yang tegap itu sangat gembira. "Pilihan yang sangat bagus, anak muda. Akademi Naga Phoenix kami adalah..." Tepat ketika dia hendak mulai memuji akademinya, lelaki tua berambut putih itu menyela, "Anak muda, kau hanya mendapatkan kualifikasi untuk mengikuti ujian. Datanglah ke Akademi Bela Diri Sejati. Kau bahkan tidak perlu mengikuti ujian. Aku akan menerimamu sebagai murid rekrutan khusus. Ikutlah denganku." Lalu ia mengulurkan tangan ke arah Xiang Shaoyun, berusaha menyeretnya pergi. Namun sebelum lelaki tua itu bisa meraih tangan Xiang Shaoyun, sebuah tangan lain datang dan menghentikannya. "Pemuda ini lebih cocok untuk Akademi 9 Istana saya. Saya juga menerimanya sebagai murid rekrutan khusus," kata lelaki tua berjubah itu. "Jelas, dia tidak akan mundur dari keputusan ini." "Mengapa kalian berdua, orang tua, bertengkar di depan seorang pemuda?" tanya wanita cantik itu. Kemudian ia memberikan senyum menawan kepada Xiang Shaoyun. "Anak muda, aku juga menawarkan untuk menerimamu sebagai murid rekrutan khusus di Akademi Rusa Suci. Mungkin kau belum tahu, tetapi Akademi Rusa Suci dipenuhi dengan wanita-wanita cantik. Mereka semua berbakat sepertimu dan memiliki latar belakang yang kuat. Dengan penampilan dan bakatmu yang luar biasa, kau pasti akan mampu memikat hati para wanita cantik itu. Bayangkan betapa indahnya hidupmu nanti." Wanita cantik itu praktis sedang memasang jebakan madu di hadapan Xiang Shaoyun. Pria parubaya yang tegap itu mulai tidak sabar. Dia berteriak dengan lantang, "Pemuda ini sudah membeli kuota Akademi Naga Phoenix. Itu hanya berarti dia lebih menyukai akademi saya. Mengapa kau merebut rekrutan saya? Ikutlah denganku, nak. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanmu untuk ikut denganku." Setelah mengatakan itu, dia mencoba membawa Xiang Shaoyun pergi. Pria tua berambut putih itu berteriak dengan sungguh-sungguh, "Xiao Wei, berhenti mengarang cerita. Pemuda ini hanya membeli kuota ujian. Dia belum menjadi anggota Akademi Naga Phoenixmu. Bagaimanapun, Akademi Bela Diri Sejati adalah yang terkuat dari keempat akademi. Karena itu, kami akan menjadi pilihan terbaik untuk pemuda ini." Setelah mengatakan itu, dia memancarkan aura yang mengesankan. Pria tua dari Akademi 9 Istana itu juga tidak mau mengalah. Dia berkata, "Akademi 9 Istana didirikan oleh nama nomor 1 di prasasti kontribusi. Dari 4 akademi kuno agung, kami memiliki tradisi paling kuno. Akademi kami akan menjadi pilihan terbaik untuk pemuda ini. Akademi Rusa Suci mungkin yang termuda dari keempat akademi, tetapi sistem kultivasi kami adalah yang terbaik dari yang terbaik. Tak satu pun murid kami yang gagal mencapai alam suci. Bahkan, banyak murid kami telah mencapai alam yang lebih tinggi. Nak, jika kau bergabung dengan Akademi Rusa Suci, aku akan menerimamu sebagai murid pribadiku." Wanita cantik itu memberikan tawaran terbaik yang bisa ia pikirkan. Sejauh yang mereka ketahui, Xiang Shaoyun sudah menjadi kaisar perang ketika ia masih kultivator alam langit tingkat 7. Tak lama lagi,
ia akan menjadi kaisar perang super dengan prospek yang tak terbatas. Lebih penting lagi, Xiang Shaoyun masih muda. Ia bahkan belum berusia 20 tahun. Bakat kultivasinya dapat dianggap sebagai yang terbaik bahkan di seluruh wilayah kekuasaan. Akademi Naga Phoenix kami tidak jauh lebih lemah dari akademi kalian. Jadi siapa yang mau menjadi musuhku hari ini? Ayo lawan aku, kata Xiao Wei dengan nada tidak senang. Setelah mengatakan itu, dia juga memancarkan aura yang mengesankan, dan sepertinya dia tidak lebih lemah dari kedua pria tua itu. Tepat ketika perkelahian hampir pecah, sebuah suara gaib terdengar, meskipun anak ini baik, dia tidak cukup baik untuk kalian perebutkan. Biarkan dia memutuskan sendiri. Keempatnya menatap ke arah platform pertukaran sumbangan dengan tatapan hormat di mata mereka, lalu mengangguk. Xiang Shaoyun mengikuti arah pandangan mereka, dan pandangannya tertuju pada lelaki tua di peron. Dalam hati, dia menghela napas, sepertinya orang ini adalah ahli rahasia sebenarnya dari benteng ini. Baiklah, anak muda. Pikirkan baik-baik dan tentukan pilihanmu. Ingat, Akademi Bela Diri Sejati kita adalah yang terkuat. Tak seorang pun bisa menyangkalnya, kata lelaki tua berambut putih itu. Tiga lainnya merasa tidak senang, tetapi mereka tidak bisa memberikan balasan apapun. Dari segi kekuatan keseluruhan, Akademi Bela Diri Sejati memang yang terkuat. Orang tua dari Akademi 9 Istana itu berkata, lihatlah prasasti kontribusi. Nama nomor 1 adalah ketua kita. Aku yakin kau orang yang cerdas. Jangan mengambil keputusan yang akan kau sesali. Seorang pahlawan harus selalu dipasangkan dengan seorang wanita cantik. Jangan lewatkan kesempatan ini, anak muda, kata wanita itu. Pria parubaya yang tegap itu berkata dengan lantang, Akademi Naga Phoenix adalah tempat kelahiran naga dan Phoenix di antara manusia. Karena kau telah memilih akademi ini, kau harus tetap pada kata hatimu dan maju dengan berani, menjadi naga dan terbang ke langit. Bab 514. Di depan panggung terdapat banyak individu heroik, tampan dan cantik. Saat ini, semua perhatian tertuju pada seorang pemuda tampan yang mengenakan pakaian tipis. Pemuda itu memiliki penampilan yang mengesankan dan menonjol dari yang lain, dan cukup jelas bahwa dia adalah individu yang luar biasa. Adegan di mana perwakilan dari keempat akademi berebut satu orang ini mungkin akan menjadi peristiwa yang terukir dalam sejarah benteng tersebut. Para penonton dipenuhi rasa iri, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Xiang Shaoyun tidak pernah menyangka akan membuat keributan sebesar ini. Dia merasa kewalahan dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh keempat orang yang menawarkan diri untuk menjadikannya murid rekrutan khusus. Meskipun dia selalu membual bahwa dirinya adalah orang yang sangat berbakat, setiap orang yang mampu masuk ke 4 akademi kuno agung adalah individu yang sangat berbakat. Dihadapkan dengan 4 tawaran tersebut, dia bingung harus berbuat apa. Untungnya, Xiang Shaoyun adalah seseorang dengan pikiran yang teguh dan mampu menenangkan dirinya dengan cepat. Dia membungkuk kepada keempatnya dan berkata, terima kasih atas tawaran kalian, tetapi karena saya telah memutuskan untuk bergabung dengan Akademi Naga Phoenix, tidak ada alasan bagi saya untuk mengubah pikiran saya. Haha, dengar itu. Itu pilihan yang tepat, anak muda, kata Xiao Wei, pria parubaya itu, sambil tertawa terbahak-bahak. Tiga lainnya tampak kecewa. Karena pilihan telah dibuat, mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Ketiganya menghilang begitu saja saat mereka pergi. Xiang Shaoyun juga merasa agak tak berdaya. Seandainya Kaidi tidak akan masuk Akademi Naga Phoenix, aku akan jauh lebih sulit mengambil keputusan. Anak muda, namamu Xiang Shaoyun, kan? Aku Xiao Wei, salah satu tetua perekrutan Akademi Naga Phoenix yang bertugas merekrut para jenius sepertimu ke akademi kami. Tadi, aku melihat pertarunganmu dengan kaisar itu. Kau memiliki potensi yang cukup baik, dan kau cukup bagus untuk menjadi murid rekrutan khusus. Kau bisa melewati ujian masuk, kata Xiao Wei sambil menepuk bahu Xiang Shaoyun dengan puas. Terima kasih, Tuhan, atas kebaikan yang telah engkau tunjukkan kepadaku, kata Xiang Shaoyun dengan gembira. Baiklah. Jika kau tidak ada urusan lain di sini, kau boleh ikut denganku ke Akademi Naga Phoenix sekarang. Tidak banyak waktu tersisa sebelum perekrutan resmi dimulai, kata Xiao Wei. Bisakah saya datang di lain waktu? Adik saya akan ikut ujian masuk, kata Xiang Shaoyun dengan canggung. Xiao Wei tidak keberatan. Tentu, tapi ingat untuk datang sebelum ujian. Jika kamu melewatkan batas waktu, kamu tidak akan bisa bergabung meskipun kamu adalah murid rekrutan khusus. Dimengerti, kata Xiang Shaoyun. Ini adalah piring giok untuk murid rekrutan khusus Akademi Naga Phoenix. Dengan memegangnya, kalian bisa langsung masuk ke Akademi Naga Phoenix, kata Xiao Wei sambil menyerahkan piring giok tersebut. Xiang Shaoyun menerima lempengan itu dan mulai mempelajarinya.
Ia menemukan bahwa lempengan itu hampir sama dengan lempengan giok ujian masuk yang ia dapatkan. Lempengan itu juga memiliki ukiran naga dan phoenix. Sebuah simbol unik juga terukir di lempengan itu, menandakan statusnya sebagai murid rekrutan khusus. Setelah menyingkirkan piringnya, Xiao Wei melanjutkan, kau adalah murid rekrutan khusus, jadi kau bisa masuk akademi dengan 2 pengikut. Kedua wanita yang bersamamu memiliki bakat yang cukup baik, tetapi sayang sekali mereka masih memiliki beberapa kekurangan. Sebaiknya kau ajak anak-anak muda yang berbakat sepertimu. Siapa yang kau bawa akan sangat penting untuk perkembanganmu di masa depan. Itu saja. Aku pergi dulu. Aku masih perlu membawa beberapa anak berbakat yang kutemukan kembali ke akademi. Tepat sebelum pergi, dia menoleh ke belakang dan menambahkan, meskipun kau adalah murid rekrutan khusus, aku tetap menyarankan agar kau mengikuti ujian masuk. Itu akan sangat bermanfaat bagimu. Lalu dia menghilang tanpa jejak. Xiang Shaoyun dalam hati bergumam gembira, sungguh menyenangkan menjadi murid rekrutan khusus. Aku bahkan bisa membawa orang-orangku sendiri. Kurasa Kaidi juga menikmati perlakuan yang sama. Saat memikirkan hal itu, ia merasa ingin membawa Xia Liuhui dan Gong Qinyin bersamanya. Jika mereka ada di sini, ia pasti akan membawa mereka tanpa ragu-ragu. Xia Liuhui adalah saudara yang ia percayai, oleh karena itu, siapa lagi yang lebih pantas mendapatkan jatah itu selain dirinya. Adapun Gong Qinyin, ia memiliki bakat luar biasa dengan bakat bawaan dalam aliran musik. Ia pastilah seseorang dengan masa depan yang cerah. Adapun Lu Xiaoxing, meskipun ia tergila-gila pada Xiang Shaoyun, bakatnya kurang dibandingkan dengannya. Jika Xiang Shaoyun membawanya ke akademi, ia mungkin akan tertinggal dari yang lain. Karena itu, Xiang Shaoyun tidak mempertimbangkan untuk membawanya serta. Liang Zuangmin, Dong Ziwan, dan Hua Honglou adalah individu-individu berbakat, tetapi tak satu pun dari mereka berada di sisinya saat ini. Dengan demikian, sepertinya 2 kuotanya akan sia-sia. Tiba-tiba ia merasakan banyak tatapan tertuju padanya, dan ia mulai merasa agak gelisah. Ia melihat sekeliling dan mendapati orang-orang dari segala usia mendekatinya, menatapnya seolah-olah mereka akan memakannya saat itu juga. Sebelum Du Xuanhao dan Han Po Jun bisa mendekati Xiang Shaoyun, dia sudah dikerumuni oleh orang banyak, membuatnya ketakutan. Dia mempersiapkan diri untuk pertempuran besar. Bertentangan dengan harapannya, alih-alih menyerang, kerumunan itu malah mulai berbicara serentak. Tuan muda, saya adalah sesepuh dari geng 100 pasir. Tuan muda memiliki bakat yang cukup baik dalam kultivasi, dan atas namanya, saya ingin memohon agar Anda menerimanya sebagai pengikut Anda. Tuan muda Xiang, saya berasal dari Lumanor di Provinsi Raja Surgawi. Usia saya belum genap 30 tahun, namun saya sudah menjadi kultivator alam langit tingkat 5. Saya menyatakan kesetiaan saya kepada Anda, Tuan Muda. Saya hanya berharap Anda dapat membawa saya ke Akademi Naga Phoenix. Tuan Muda Xiang, Anda tampan dan luar biasa, dengan bakat kultivasi yang menonjol. Saya yakin Anda mendambakan kekasih yang cantik seperti saya. Bawalah saya ke Akademi Naga Phoenix bersama Anda, dan saya akan menjadi milik Anda. Sialan. Kenapa kau tidak bercermin? Bahkan seseorang secantik aku pun hanya akan menawarkan diri menjadi pelayan Tuan Muda. Pergi sana. Tuan Muda Xiang, mohon terima Tuan Muda saya sebagai pelayan Anda. Mohon. Jika Anda setuju, kami dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Xiang Shaoyun tidak menyangka bahwa semua orang ini datang untuk memohon tempat yang dimilikinya. Jelas sekali betapa banyak orang yang ingin masuk ke akademi kuno. Orang-orang ini tidak akan memohon dengan begitu rendah hati jika bukan karena alasan itu. Perlu diketahui bahwa ada sejumlah besar kaisar di antara orang-orang ini, yang mengemis atas nama kaum muda dari klan mereka. Banyak wanita cantik juga berusaha mendapatkan tempat melalui pesona mereka. Bisa dikatakan bahwa 2 tempat yang dimilikinya sangat menarik bagi orang-orang ini. Xiang Shaoyun dikelilingi banyak orang. Saudari-saudari dari klan Han memasang ekspresi getir di wajah mereka saat menyaksikan pemandangan ini. Mereka juga ingin mengikutinya ke Akademi Naga Phoenix, tetapi ketika melihat para pesaing mereka, mereka kehilangan semua kepercayaan diri. Satu-satunya keunggulan yang mereka miliki dibandingkan semua orang itu adalah mereka telah mengenalnya lebih lama. Semuanya, diam, kata Xiang Shaoyun, tak tahan lagi. Tepat pada saat itu, seseorang di kerumunan mengambil kesempatan untuk menyerangnya secara tiba-tiba. Bab 515. Para pembunuh bayaran tidak pernah peduli dengan aturan atau hukum apapun. Selama mereka bisa membunuh target mereka, mereka bisa melakukan apa saja. Sebagai seseorang yang telah banyak ditempa, Xiang Shaoyun selalu waspada. Namun, pembunuh bayaran yang satu ini diam-diam melancarkan serangan mendadak di tengah situasi kacau, dan hampir mustahil untuk diantisipasi. Untungnya,
kekacauan itu juga entah bagaimana menguntungkan Xiang Shaoyun. Salah satu wanita di kerumunan tiba-tiba menerkam Xiang Shaoyun untuk mendapatkan tempat bagi dirinya sendiri. Dia mulai menggesekkan tubuhnya yang seksi ke tubuh Xiang Shaoyun, berharap bisa merayunya dengan cara itu. Tindakannya menyebabkan Xiang Shaoyun kehilangan keseimbangan dan bergerak ke samping, sesuatu yang tidak diduga oleh sang pembunuh. Belati itu menusuk wanita itu, bukan dirinya. Wanita itu meratap dengan pilu, membuat orang-orang di sekitarnya panik. Seketika itu juga, mereka mengerti bahwa seseorang sedang memanfaatkan kekacauan tersebut untuk mencapai tujuan lain, dan semua orang pun bubar. Xiang Shaoyun juga menyadari apa yang sedang terjadi dan segera mundur bersama wanita itu. Pandangannya tertuju pada seorang pria biasa di hadapannya, merasakan niat membunuh yang mirip dengan ular berbisa yang terpancar dari pria itu. Pria itu menyerang Xiang Shaoyun sekali lagi, bergerak dengan kecepatan yang bahkan Xiang Shaoyun pun tidak sempat bereaksi. Ini jelas seorang kaisar tingkat akhir. Seorang pembunuh seperti ini lebih dari cukup untuk membunuh Xiang Shaoyun. Di luar dugaan sang pembunuh, Du Xuanhao dan Han Pojun telah tiba sebelum ia dapat menyelesaikan serangan keduanya. Pada awal kekacauan, keduanya meningkatkan kewaspadaan mereka karena takut sesuatu akan terjadi pada Xiang Shaoyun. Tanpa diduga, seseorang benar-benar berusaha membunuh Xiang Shaoyun di depan umum. Saat wanita itu berteriak, Du Xuanhao dan Han Pojun langsung mengincar si pembunuh dan menyerang secara bersamaan. Du Xuanhao menghunus pedangnya dan mengirimkan energi pedang tak terbatas yang didukung oleh niat pedang ke depan. Adapun Han Pojun, dia menggunakan tombak dan mengirimkan duri es ke arah pembunuh itu. Dimanapun duri es itu lewat, suhu turun. Ketika kedua kaisar puncak menyerang bersama-sama, energi mereka membanjiri lingkungan sekitar, menunjukkan kekuatan yang mengguncang dunia. Keduanya mengira bahwa kekuatan mereka berdua sudah cukup untuk dengan mudah melenyapkan sang pembunuh. Namun, saat mereka menyerang, dua orang lainnya ikut campur dan menghalangi serangan mereka. Dengan begitu, sang pembunuh bayaran tidak lagi ragu dan melanjutkan perjalanannya menuju Xiang Shaoyun dan wanita itu. Dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka, tampaknya Xiang Shaoyun tidak akan mampu memberikan perlawanan yang berarti. Xiang Shaoyun sendiri tahu bahwa dia dalam bahaya dan bersiap untuk melepaskan boneka iblis penjara bawahnya. Tepat ketika dia hendak melakukannya, tirai kekuatan tiba-tiba muncul dan membungkus sang pembunuh. Bang! Satu-satunya yang didengar Xiang Shaoyun hanyalah suara teredam sebelum merasakan cairan terciprat ke wajahnya. Saat ia fokus, ia melihat bahwa sang pembunuh telah berubah menjadi tumpukan daging cincang. Kau berani membunuh seorang jenius muda di hadapanku. Dosamu tak bisa diampuni, kata lelaki tua itu dari podium. Suaranya bagaikan guntur yang tiba-tiba, menggema keras di telinga semua orang yang hadir. Setelah dia mengatakan itu, dua gumpalan energi berbeda melesat keluar. Para kaisar yang bertarung melawan Du Xuanhao dan Han Pojun bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka juga hancur berkeping-keping. Du Xuanhao dan Han Pojun dibuat ketakutan. Mereka segera menarik serangan mereka sebelum bergegas menuju Xiang Shaoyun dan berjaga di sampingnya. Kerumunan orang menunjukkan ekspresi yang rumit ketika melihat itu, dan tidak ada seorang pun yang maju untuk mengganggu Xiang Shaoyun lagi. Pohon tinggi selalu menjadi yang pertama tumbang. Banyak orang memahami itu, dan yang harus mereka lakukan sekarang adalah menjaga diri mereka sendiri. Xiang Shaoyun menatap wanita di pelukannya. Wanita itu sudah sekarat, dan dia dengan cepat memberinya setetes cairan petir. Wanita ini telah menerima serangan atas namanya tanpa alasan yang jelas. Dia merasa bersalah, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan menerima wanita ini sebagai pengikutnya di Akademi Naga Phoenix karena hal itu. Bukan berarti dia berhati dingin, tetapi jika bukan karena kekacauan yang disebabkan oleh kerumunan yang di dalamnya terdapat wanita ini, si pembunuh tidak akan memiliki kesempatan untuk mencoba membunuhnya. Tentu saja, dia masih sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukan wanita ini, jadi dia membalasnya dengan sesuatu yang lain. Dia berkata kepada Du Xuanhao, "Kakak Du, jagalah dia untukku. Pastikan dia tetap hidup. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja," kata Du Xuanhao sambil mengangguk. Xiang Shaoyun kemudian berjalan menuju tiga gumpalan daging cincang itu dan mulai mencari petunjuk, mencoba memastikan apakah mereka juga anggota pembunuh tikus. Sayangnya, tidak banyak yang tersisa dari ketiganya, dan mereka tidak memiliki barang apapun yang dapat mengungkap petunjuk apapun. Xiang Shaoyun tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk mereka. Sebaliknya, dia pergi ke lelaki tua di podium sumbangan dan membungkuk, "Terima kasih, Tuan, atas bantuan Anda kepada anak ini." Dia sudah tahu bahwa ini bukan orang tua biasa sejak insiden dengan 4 perwakilan dari akademi. Orang yang menghentikan keributan saat dia memahami prasasti kontribusi dan orang yang telah membunuh para pembunuh kemungkinan besar adalah orang tua yang sama ini. Karena itu,
dia harus menyampaikan rasa terima kasihnya dengan sepatutnya. Lelaki tua itu mengangkat matanya yang keruh dan berkata, kau tak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya tidak ingin melihat seorang jenius dari ras kita mati muda. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, berlatihlah lebih keras dan bunuh lebih banyak iblis di masa depan. Anak ini akan mengingatnya, kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Setelah jeda sejenak, dia menoleh ke belakang dan berteriak kepada Han Pojun, kakak Han, kemarilah. Han Pojun tidak tahu mengapa Xiang Shaoyun memanggilnya, tetapi dia tetap pergi. Tentu saja, Du Xuanhao juga ikut bersamanya. Apa yang Anda butuhkan, Tuan Muda Xiang? Tanya Han Pojun. Kau pasti sudah melihat katalog pertukaran kontribusi juga, kan? Ada batu kepompong darah di sana. Xiang Shaoyun mulai berbicara tetapi diinterupsi oleh Han Pojun sebelum dia selesai. Ya, saya tahu itu. Tapi itu terlalu mahal. Saya tidak mampu membelinya. Saya hanya perlu menunggu dengan sabar dan melihat apakah kesempatan akan muncul bagi saya untuk mendapatkannya di masa depan. Han Pojun mengira Xiang Shaoyun hanya memberitahunya bahwa batu kepompong darah tersedia untuk dijual di katalog. Itulah sebabnya dia tidak repot-repot menunggu sampai Xiang Shaoyun selesai berbicara. Jika dia memiliki cukup poin kontribusi dan inti iblis, dia pasti sudah membeli batu kepompong darah sejak lama. Tidak ada gunanya mengambil risiko untuk mendapatkannya dari alam iblis. Xiang Shaoyun tersenyum. Kakak Han, biar aku selesai bicara. Aku berencana membeli batu kepompong darah untukmu sebagai ucapan terima kasih atas bantuanmu. Apakah kau tahu berapa harganya? Tanya Han Pojun. 500 juta poin kontribusi dan 30 inti iblis tingkat penguasa, kata Xiang Shaoyun. Benar. Poin kontribusi tidak sulit didapatkan. Yang dibutuhkan hanyalah waktu. Tapi 30 inti iblis tingkat penguasa hanya bisa dikumpulkan oleh para penguasa, kata Han Pojun sambil menghela napas. Tuan Muda Xiang, terima kasih atas niat baiknya, tapi lupakan ini untuk sementara. Bab 516. Inti iblis tingkat penguasa hanya bisa dipanen dari penguasa iblis. Han Pojun hanyalah kaisar tingkat puncak. Dia tidak akan mampu membunuh penguasa iblis meskipun dia berusaha sekuat tenaga. Untuk mengumpulkan 30 inti iblis tingkat penguasa, hanya leluhur klan Han mereka yang memiliki peluang. Jika tidak mungkin dia bisa mendapatkannya. Dia tidak percaya bahwa Xiang Shaoyun akan memiliki inti iblis tingkat penguasa. Lagi pula, siapapun yang memiliki benda seperti itu pasti lebih suka menyimpannya untuk diri sendiri dan perlahan menyerap energi di dalamnya. Dengan cara itu, seseorang masih bisa menjadi lebih kuat. Jadi, akan sia-sia menukar inti tersebut dengan batu kepompong darah. Di luar dugaannya, lebih dari 30 inti iblis yang diselimuti energi iblis yang pekat muncul di tangan Xiang Shaoyun. Dari ukuran dan kepadatan energi inti-inti tersebut, dapat dipastikan bahwa itu adalah inti iblis tingkat penguasa. Ini adalah inti iblis tingkat penguasa, seru Han Pojun dengan cemas. Benar. Aku punya 1 miliar poin kontribusi dan 35 inti iblis tingkat penguasa. Tidak akan menjadi masalah bagiku untuk membeli batu kepompong darah. Tentu saja, kurasa jantung jiwa es akan lebih cocok untukmu, kakak Han. Pilih saja. Aku akan membelikannya untukmu, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Han Pojun menjadi sangat gembira hingga tak bisa berkata-kata lagi. Batu kepompong darah adalah sesuatu yang ia temukan secara kebetulan. Ia hanya berhasil mendapatkannya setelah hampir bunuh diri. Sayangnya, Du Xuanhao lah yang diuntungkan darinya. Sekarang ia memiliki kesempatan untuk mendapatkan batu kepompong darah lainnya, kegembiraannya bisa dimengerti. Bahkan Du Xuanhao pun sangat terharu. Dia tahu betul bahwa Xiang Shaoyun hanya melakukan itu demi dirinya. Jika bukan karena dia telah menggunakan batu kepompong darah, Xiang Shaoyun tidak perlu menanggung kerugian sebesar itu. Han Pojun kembali tenang, dan setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata, Tuan Muda Xiang, Anda tidak perlu melakukan ini sama sekali. Sudah kubilang. Du Tua terluka demi menyelamatkan nyawaku. Itulah sebabnya aku memberinya batu kepompong darah. Aku tidak menyesalinya. Aku tahu, tapi aku tidak membalasmu dengan batu kepompong darah hanya demi kakak Du. Sebaliknya, aku berharap bisa berteman dengan orang yang setia sepertimu, kakak Han, kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Poin kontribusi dan inti iblis selalu bisa didapatkan, tetapi kesempatan yang terlewatkan mungkin tidak akan datang lagi. Kuharap kau menerima niat baikku, kakak Han. Han Pojun berhenti ragu-ragu ketika melihat kesungguhan Xiang Shaoyun. Baiklah, akan tidak sopan jika aku terus menolak. Nah, begitu lebih baik. Jadi, kau mau batu kepompong darah atau jantung jiwa es? Atau kau mau sesuatu yang lain dengan nilai yang sama? Tanya Xiang Shaoyun dengan senyum puas. Tentu saja,
hati si jiwa es lebih cocok untukku, kata Han Po Jun terus terang. Kalau begitu, jantung Ice Souls saja, kata Xiang Shaoyun. Kemudian, ia mengeluarkan piring sumbangannya dan menukarkannya dengan jantung jiwa es. Lelaki tua itu menatap Xiang Shaoyun dalam-dalam sebelum mengambil poin sumbangan yang sesuai dari piring dan menerima inti iblis. Selanjutnya, ia mengeluarkan sebuah kotak giok dan berkata, ini jantung jiwa esnya. Xiang Shaoyun awalnya mengira dia akan diarahkan ke tempat lain untuk mengambil harta karun itu. Anehnya, lelaki tua itu ternyata selalu membawa harta karun tersebut. Namun, ketika dia ingat bahwa lelaki tua ini cukup kuat sehingga bahkan para tetua dari keempat akademi pun harus menghormatinya, dia tidak lagi terkejut. Bahkan dengan harta karun berharga di tubuhnya, tidak ada yang berani mencoba melawan lelaki tua ini. Saat Xiang Shaoyun menerima jantung jiwa es itu, hawa dingin merambat padanya dari dalam kotak dan menyerangnya. Lengannya mulai gemetar karena kedinginan. Dia segera menyerahkan kotak itu kepada Han Po Jun dan berkata, ini, kakak Han. Han Po Jun menerima koper itu dengan hati-hati seolah-olah itu adalah harta yang paling berharga. Dengan penuh rasa terima kasih, dia berkata, terima kasih, Tuan Muda Xiang. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya di masa mendatang, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Saya, Han Po Jun, akan setuju tanpa ragu-ragu. Baginya, jantung jiwa es ini bahkan lebih berharga daripada batu kepompong darah. Dengan jantung itu di tangannya, ia memiliki peluang besar untuk memasuki alam penguasa. Karena itu, ia dipenuhi rasa syukur kepada Xiang Shaoyun. Kau terlalu sopan, kakak Han, kata Xiang Shaoyun sambil melambaikan tangannya dengan santai. Kemudian dia membalik halaman katalog sebelum berhenti pada sebuah barang tertentu. Rumput perluasan bintang, 3 juta poin kontribusi, dan 50 inti iblis tingkat kaisar. Tuan, saya ingin menukarnya dengan ini, kata Xiang Shaoyun. Teruslah mencari dan selesaikan transaksi ini sekaligus, kata lelaki tua itu. Xiang Shaoyun mengangguk dan terus menelusuri katalog sebelum memutuskan beberapa barang lagi. Dia memutuskan untuk membeli esensi akar berusia 3000 tahun, jantung batu bumi berkualitas tinggi, bola cairan beku berusia 1000 tahun, meteorit bercahaya, dan jantung gelap. Masing-masing dari kelima barang tersebut masing-masing sesuai dengan energi astral unsur kayu, tanah, air, cahaya, dan kegelapan. Semuanya adalah harta karun langka. Misalnya, esensi akar adalah sesuatu yang hanya tumbuh dari pohon spiritual yang telah ada selama beberapa ribu tahun. Jantung batu bumi berkualitas tinggi mengandung esensi kekuatan bumi, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibentuk oleh tanah biasa. Bola cairan beku berusia 1000 tahun juga sangat langka, dan seperti api Yun, ia hanya terbentuk setelah mengalami banyak transformasi. Meteorit bercahaya itu berasal dari luar dunia ini. Ia memiliki struktur yang aneh dan mengandung kekuatan cahaya yang paling murni. Inti gelap itu hanya bisa muncul di ruang kegelapan tanpa batas. Ia juga yang paling langka dari kelima meteorit tersebut. Nilai masing-masing dari mereka setara dengan harta karun tingkat kaisar. Harganya lebih tinggi daripada harta karun tingkat kaisar lainnya dalam katalog, dan inti iblis juga diperlukan selain poin kontribusi. Kedalaman tatapan mata lelaki tua itu saat memandang Xiang Shaoyun semakin bertambah ketika ia melihat apa yang ditukar Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun menghabiskan beberapa ratus juta poin kontribusi dan beberapa ratus inti iblis untuk mendapatkan semua barang yang telah dipilihnya. Alih-alih merasa tertekan karena telah menghabiskan begitu banyak uang, ia malah tampak dipenuhi kegembiraan. Lagi pula, dia memperoleh semua poin kontribusi itu melalui penjualan material iblis. Dan meskipun material iblis itu berharga, sebenarnya tidak terlalu berguna baginya. Sedangkan untuk inti iblis, tentu saja berguna baginya. Tapi bagaimana dia memperoleh semua inti iblis itu? Selain yang ia peroleh dari iblis penjara neter kuno, sebagian besar ditemukan di dalam cakram yang ditinggalkan oleh jiwa neter kekaisaran yang mencoba mengambil alih tubuhnya. Cakram itu bernama cincin malam gelap, senjata yang digunakan jiwa itu ketika masih hidup. Xiang Shaoyun awalnya mengira itu hanya sebuah senjata, tetapi selama masa pengasingannya di kastil, ia menemukan bahwa benda itu juga berfungsi sebagai alat penyimpanan. Di dalamnya terdapat sejumlah besar material iblis dan inti iblis. Xiang Shaoyun tidak akan memiliki begitu banyak inti iblis jika tidak demikian. Bahkan, iblis penjara bawah tanah tua pun tidak memiliki inti iblis tingkat penguasa sebanyak itu. Tentu saja, hanya Xiang Shaoyun yang mengetahuinya. Iblis penjara bawah tanah tua sama sekali tidak menyadarinya. Bagaimanapun, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan berani menghancurkan patung itu untuk mengambil cincin malam gelap dari dalamnya. Bisa dikatakan bahwa alih-alih mengambil alih tubuh Xiang Shaoyun, jiwa itu justru kehilangan segalanya kepada Xiang Shaoyun. Adapun barang-barang dari berbagai elemen, Xiang Shaoyun tentu saja membelinya untuk mulai mengolah ke-9 bintangnya.
Dia akan bergabung dengan Akademi Naga Phoenix, tempat yang dipenuhi para jenius. Dia tidak punya pilihan selain meningkatkan bintang-bintangnya lebih lanjut. Melakukan hal itu akan memberinya prospek yang lebih besar dalam kultivasinya di masa depan. Bab 517. Setelah menyimpan semua barang belanjaannya, Xiang Shaoyun bersiap untuk kembali ke kota Bloodsin. Namun, lelaki tua dari platform pertukaran sumbangan tiba-tiba bertanya, apakah Anda keturunan klan Xiang? Xiang Shaoyun terdiam sejenak sebelum tersenyum dan menjawab, nama keluarga anak ini memang Xiang, tetapi saya tidak yakin klan Xiang mana yang Anda maksud, Tuan. Ada banyak klan Xiang di dunia. Pria tua itu menghentikannya dengan lambaian tangannya. Baiklah. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Kau boleh pergi. Xiang Shaoyun membungkuk dan pergi. Namun sebelum pergi, ia masih melirik nama yang tertera di prasasti kontribusi itu untuk terakhir kalinya. Berbagai emosi rumit berkecamuk di benaknya. Xiang Dingtian, pahlawan tak terkalahkan yang kekuatannya bergema di seluruh wilayah kekuasaan, penguasa tak tertandingi, gumam Xiang Shaoyun dalam hati sambil menghela napas. Selama sesi pemahamannya dengan prasasti kontribusi, dia telah menyaksikan sejumlah besar pencapaian Xiang Dingtian. Dia merasa memiliki hubungan keluarga dengan Xiang Dingtian ini, dan mungkin itu karena tulang petir klan Xiang yang ada di tubuhnya. Kemungkinan besar itu adalah klan Xiang yang sama yang dimaksud oleh lelaki tua itu, tetapi Xiang Shaoyun tidak pernah berniat mengakui bahwa dia adalah keturunan klan tersebut. Dia menepis semua pikiran itu sebelum berkata kepada Du Xuanhao, Kakak Du, ayo kita kembali ke kota. Du Xuanhao mengangguk sebelum berkata kepada Han Pojun, Han Tua, mari kita pergi bersama. Tentu, Han Pojun setuju dengan riang. Maka, rombongan itu pun kembali ke Bloodsin City. Geng Tengkorak, Kota Darah. Geng Tengkorak saat ini bukanlah geng Tengkorak di masa lalu. Mereka telah mengubah cara hidup mereka dan berhenti melakukan berbagai kejahatan gelap yang biasa mereka lakukan di masa lalu. Perubahan mereka membingungkan banyak orang di kota itu. Ada yang mengklaim bahwa Celestial Skeleton sedang berusaha menembus alam fondasi jiwa, jadi dia menyuruh bawahannya untuk bersikap tenang agar tidak menarik perhatian masalah saat dia fokus pada kultivasinya. Beberapa pihak mengklaim bahwa terjadi perebutan kekuasaan internal di dalam geng Tengkorak. Mereka tidak lagi bersatu dan terlalu sibuk bertikai di antara mereka sendiri sehingga tidak melakukan kejahatan apapun. Terlepas dari rumor yang beredar, tidak dapat disangkal bahwa geng Tengkorak belakangan ini tidak aktif. Saat ini, ketiga pemimpin geng Tengkorak berkumpul di aula utama geng, mungkin untuk sebuah pertemuan penting. Bos, geng darah beracun menuntut agar kita menyerahkan Tuan Muda hari ini juga atau mereka akan memusnahkan kita. Tapi Tuan Muda belum kembali dari alam iblis. Apa yang harus kita lakukan? Tanya manusia kerangka sambil menghela napas. Meskipun ketiga pemimpin itu berada di bawah kendali Xiang Shaoyun, mereka tetap mempertahankan kebebasan berpikir mereka. Bahkan, satu-satunya yang berubah adalah Xiang Shaoyun akan segera tahu ketika mereka menyimpan niat jahat terhadapnya, dan dia akan menghukum mereka dengan menyiksa mereka menggunakan kutukan ikat kepala. Kita tidak bisa menentukan kapan Tuan Muda akan kembali. Kita semua perlu mengambil tindakan pencegahan. Bahkan jika Noxious Blood benar-benar telah menjadi kultivator alam fondasi jiwa tahap pertama, kita bertiga yang bekerja sama saja sudah cukup untuk menyulitkannya, kata Celestial Skeleton dengan kilatan tajam di matanya. Bos benar. Tuan Muda hanyalah dalih. Geng darah beracun sudah lama ingin merebut wilayah kita. Akhirnya, mereka menemukan alasan yang tepat untuk bertindak, kata kerangka bumi. Sayang sekali aku gagal mengambil langkah maju itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Noxious Blood begitu sombong saat menghadapi kita, kata Celestial Skeleton dengan geram. Ia masih ingat janji Xiang Shaoyun untuk membantunya melangkah maju. Ia hanya bisa berharap Xiang Shaoyun akan menepati janjinya setelah kembali dari alam iblis. Tiba-tiba, ketiganya merasakan banyak aura kuat datang dari luar. Ratapan pilu anggota geng Tengkorak juga mulai bergema di udara. Ekspresi ketiganya berubah saat mereka dengan cepat berlari keluar dari aula utama. Siapa yang berani menantang geng Tengkorak? Suara Tengkorak Celestian menggelegar. Ketika ketiganya meninggalkan aula utama, mereka menyadari bahwa kelompok lain sedang memukuli bawahan mereka hingga mundur. Bajingan dari geng darah beracun, berani-beraninya kalian, teriak kerangka bumi dan kerangka manusia bersamaan sambil menyerbu medan perang. Namun tepat saat keduanya bergerak, kekuatan tebal menyelimuti area tersebut saat dua gumpalan energi menghantam mereka berdua. Keduanya membela diri karena terkejut, tetapi mereka tetap terlempar ke tanah sambil batuk darah. Celestial Skeleton dengan cepat berlari maju untuk melindungi keduanya. Menatap pendatang baru itu, dia berteriak ketakutan, darah beracun. Pendatang baru itu adalah penguasa agung dari geng darah beracun, darah beracun. Ia agak gemuk dan tidak tinggi.
Sepasang matanya yang seperti tikus memancarkan nafsu darah yang konstan saat ia berjalan di udara dengan aura yang mengesankan. Ia mirip seorang penguasa yang sedang berpatroli. Di sisinya ada raja ketiga dari geng darah beracun, darah membara. Di belakang mereka ada sekelompok kaisar. Mereka semua memancarkan kekejaman, jelas sekelompok penjahat yang tidak takut mati. Orang-orang di pihak geng tengkorak bukannya lemah, tetapi seorang penguasa di antara lawan mereka membuat mereka benar-benar tak berdaya. Dengarkan, anggota geng tengkorak. Masih belum terlambat bagi kalian untuk menyerah sekarang. Jika tidak, matilah kalian, kata darah membara. Kau ingin kami menyerah? Jangan harap. Formasi kerangka pembunuh, perintah kerangka surgawi. Atas perintahnya, untaian energi menyebar dari bangunan-bangunan di sekitarnya, dan sejumlah besar boneka kerangka menyerbu dari berbagai arah. Semua boneka ini adalah boneka kelas kaisar, dan ketika bekerja dalam formasi, mereka tidak lebih lemah dari kaisar sungguhan. Semuanya, bunuh. Celestial Skeleton memberikan perintah lain sebelum menatap kedua saudaranya. Dia berkata, saudara kedua, saudara ketiga, hadapi Noxious Blood bersama dengan formasi kita. Kerangka bumi dan kerangka manusia mencoba untuk berdiri kembali, tetapi mereka kesulitan mengerahkan tenaga. Jangan buang-buang waktu dengan perjuanganmu yang sia-sia. Matilah, kata Noxious Blood. Sambil berkata demikian, ia mencakar ke depan, menciptakan telapak tangan energi yang sangat besar yang mencakar boneka-boneka kerangka itu, mengubahnya menjadi bubuk halus. Inilah kekuatan seorang penguasa, kekuatan yang tak terbayangkan oleh banyak orang. Celestial Skeleton menyadari bahwa hari ini akan menjadi hari kematiannya, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia mengeluarkan senjata Sovereign yang rusak dan mulai menyerang Noxious Blood dengan membabi buta. Meskipun Celestial Skeleton telah terjebak di puncak alam kaisar selama bertahun-tahun, dia masih memiliki kemampuan bertarung yang cukup baik. Sayangnya, kesenjangan antara dia dan Noxious Blood, yang hanya selangkah di depannya, ibarat jurang lebar yang tidak dapat diatasi. Menghadapi serangan-serangan itu, Noxious Blood tetap terpaku di tempatnya sementara telapak tangannya mencakar berulang kali, melancarkan banyak serangan yang mendominasi dan membanjiri sekitarnya dengan cahaya merah, sementara suara menyeramkan yang mirip dengan ratapan hantu bergema di udara tanpa henti. Senjata andalan Celestial Skeleton yang rusak tidak mampu berbuat apapun sebelum serangan cakar melukainya dengan parah. Dia semakin lemah, hingga mencapai titik di mana dia tidak lagi bisa bertarung. Hal itu membuat anggota geng Skeleton ketakutan, dan mereka kehilangan semangat untuk melawan. Mereka yang menolak untuk tunduk akan mati, kata Noxious Blood sambil membunuh dua anggota geng tengkorak secara acak sebagai peringatan. Para anggota geng tengkorak menyadari bahwa kekalahan sudah di depan mata, dan beberapa di antara mereka berlutut memohon ampun. Noxious Blood menatap ketiga pemimpin geng tengkorak dengan dingin dan berkata, aku juga akan memberi kalian satu kesempatan. Menyerah dan hiduplah. Aku bahkan akan memberi kalian posisi penting di bawahku. Jika tidak, matilah. Tepat pada saat itu, sebuah suara menggelegar dari kejauhan, sampah sepertimu ingin merebut anak buah tuan muda ini. Bab 518. Pendatang baru itu tak lain adalah Xiang Shaoyun, yang baru saja kembali dari alam iblis. Begitu meninggalkan alam iblis, dia merasakan bahwa ketiga skeleton berada dalam kondisi buruk. Karena itu, dia bergegas kembali ke markas mereka. Meskipun ketiga skeleton itu bukanlah warga negara yang terhormat, mereka sekarang berada di bawah kendalinya dan menjadi bawahannya. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain melenyapkan bawahannya? Karena itu, dia bergegas kembali secepat mungkin begitu dia merasakan apa yang sedang terjadi. Untungnya, dia tiba tepat waktu untuk mencegah kehancuran total geng skeleton. Noxious Blood belum lama memasuki alam penguasa. Dia menunggu untuk berurusan dengan geng tengkorak, karena dia membutuhkan waktu untuk menstabilkan basis kultivasinya. Selain itu, rumor yang disebarkan oleh Sekte Wajah Hantu bahwa mereka melindungi geng tengkorak telah membuatnya tidak berani melakukan tindakan gegabah. Sebenarnya, serangan hari ini pun terutama dilakukan dengan tujuan untuk menguji reaksi Sekte Wajah Hantu. Jika Sekte Wajah Hantu benar-benar muncul, dia akan mundur. Dan jika tidak, dia akan menyerap geng tengkorak ke dalam gengnya sendiri. Sekte Wajah Hantu tidak muncul, tetapi sebuah kelompok yang dipimpin oleh seorang pemuda muncul sebagai gantinya. Salah satu anggota kelompok itu adalah Meng Gansu, seorang tetua dari geng darah beracun. Scorching Blood mampu mengenali Xiang Shaoyun hanya dengan sekali pandang, dan dia segera menunjuk ke arahnya dan berteriak, kau masih berani menunjukkan dirimu, dasar bajingan kecil. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu untuk membalaskan dendam putraku. Setelah mengatakan itu, Scorching Blood secara pribadi menyerang Xiang Shaoyun. Dia mengolah kekuatan api, dan saat dia menyerang,
segumpal api keluar dari senjatanya dan terbang ke arah Xiang Shaoyun. Kau ingin mencelakai tuan mudaku? Jangan harap. Du Xuanhao meraung dan menghunus pedangnya. Dengan satu ayunan pedang, bola api itu lenyap. Bergerak secepat angin, dia melancarkan serangan darah membara. Seperti Xiang Shaoyun, Du Xuanhao juga telah mengembangkan niat gerak kaki. Setelah lebih dari setahun berlatih di alam iblis, dia akhirnya memasuki tahap bergerak secepat angin, dan kecepatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Kombinasi antara niat menggunakan pedang dan niat gerakan kaki terlalu sulit untuk dihadapi oleh Scorching Blood, dan dia terpaksa meminta bantuan dari Noxious Blood. Raja yang agung, selamatkan aku. Saat Scorching Blood memohon bantuan, Noxious Blood melancarkan serangan cakar ke arah Du Xuanhao. Itu adalah serangan biasa, dan Noxious Blood percaya bahwa itu cukup untuk membunuh Du Xuanhao. Sayangnya, dia salah. Du Xuanhao tidak hanya menentukan lintasan serangan itu, dia bahkan menghancurkan serangan itu dengan ayunan pedangnya. Satu-satunya hal yang dicapai serangan itu adalah memaksa Du Xuanhao mundur beberapa langkah. Dia masih sama sekali tidak terluka. Apakah ini kekuatan seorang penguasa? Tidak ada yang istimewa sama sekali, kata Du Xuanhao. Dia ibarat seorang pendekar pedang yang luar biasa, dan inilah saatnya untuk menunjukkan kehebatan bertarungnya yang luar biasa. Noxious Blood mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Pedang Du Xuanhao. Haha, Raja Besar Geng Darah Beracun ternyata tahu namaku. Hari ini, izinkan aku merasakan kehebatan bertarung seorang penguasa, kata Du Xuanhao sambil tertawa terbahak-bahak. Dengan persatuan pedang manusia yang aktif, dia menyerang Geng Darah Beracun. Kau terlalu overestimated dirimu sendiri, kata Noxious Blood sambil mendengus saat akhirnya ia mengeluarkan kekuatan sejati seorang kultivator alam fondasi jiwa. Letusan itu memberikan tekanan yang sangat besar pada jiwa orang-orang yang hadir, menyebabkan mereka semua gemetar ketakutan. Karena penindasan jiwa mereka bahkan tidak bisa lagi menggerakkan tubuh fisik mereka. Inilah mengapa kultivator alam fondasi jiwa sangat menakutkan. Baik itu raja atau kaisar, mereka dapat mengandalkan kehadiran mereka untuk menekan dan mengalahkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah dari mereka. Namun, seorang kultivator alam fondasi jiwa mampu membentuk tekanan spiritual untuk mempengaruhi seseorang, menekan jiwa lawannya untuk menanamkan rasa takut di pikiran mereka sebelum membunuh mereka dengan satu serangan. Kedua metode penindasan itu sangat berbeda, dengan metode yang terakhir benar-benar mampu menekan bahkan puluhan ribu orang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa murka seorang penguasa akan menghasilkan ladang mayat. Itu sudah cukup membuktikan kekuatan seorang penguasa. Selain anggota Geng Darah Beracun, semua orang di sana tampaknya telah terkena serangan tak terlihat, dan banyak yang mulai batuk darah. Du Xuanhao juga menjadi sasaran penindasan ini, tetapi tekadnya tetap teguh saat ia melanjutkan serangannya. Inilah manfaat dari membersihkan dirinya dengan batu kepompong darah. Ia kini memiliki fisik yang jauh lebih kuat. Noxious Blood merasa tidak senang karena ia tidak bisa mengalahkan Du Xuanhao hanya dengan penindasan. Karena itu, ia berkata, hari ini, aku akan menggunakanmu untuk menegakkan dominasiku. Dia meledak dengan kekuatan, mengirimkan kekuatan dahsyat yang menghantam Du Xuanhao. Dan dengan demikian, pertempuran meletus antara seorang penguasa dan seorang kaisar di langit yang tinggi. Darah membara mengambil kesempatan untuk memerintahkan anak buahnya membunuh anggota geng tengkorak yang menolak untuk menyerah, dengan para pemimpin sebagai target prioritas mereka. Jika mereka dibiarkan pulih, keadaan akan menjadi rumit. Adapun dirinya sendiri, dia ingin membunuh Xiang Shaoyun secara pribadi untuk membalas dendam atas kematian putranya. Namun sebelum Scorching Blood tiba di hadapan Xiang Shaoyun, Han Po Jun melangkah maju dan berkata, Tuan Muda Xiang, izinkan saya menangani orang ini. Lalu dia mengaktifkan Scorching Blood. Sekarang, hanya Meng Gansu dan saudari-saudari klan Han yang tersisa di sekitar Xiang Shaoyun. Meng Tua, sapa saja mantan saudaramu. Jangan khawatirkan aku, kata Xiang Shaoyun acuh tak acuh. Meng Gansu mengangguk dan menyerbu ke arah anggota Geng Darah Beracun. Anggota Geng Darah Beracun tahu siapa Meng Gansu, tetapi mereka tidak menyadari bahwa dia sudah berada di bawah kendali Xiang Shaoyun. Begitu tiba di tengah-tengah mereka, dia membunuh beberapa dari mereka. Sementara itu, Xiang Shaoyun membawa saudari-saudari klan Han bersamanya dan menuju ke arah ketiga tengkorak tersebut. Tentu saja, seseorang dari Geng Darah Beracun mencoba menghentikan mereka. Seorang raja kecil berani mengabaikan Geng Darah Beracun kita. Matilah, kata seorang kaisar. Namun sebelum dia sempat melakukan apapun, sesosok tinggi dan ramping muncul di hadapannya. Dengan satu pukulan, dadanya meledak. Bunuh mereka semua, perintah Xiang Shaoyun, tanpa menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Atas perintahnya, boneka iblis penjara bawah tanah mulai membantai anggota Geng Darah Beracun. Boneka ini memiliki kemampuan bertarung setara dengan penguasa tingkat akhir.
Dengan demikian, di bawah serangannya, anggota geng darah beracun seperti sayuran di atas talenan. Mereka benar-benar dikalahkan, mayat-mayat mereka menciptakan sungai darah. Noxious Blood juga menyadari keberadaan boneka iblis penjara bawah tanah itu, dan dia mulai merasa gugup. Dia bisa melihat betapa menakutkannya boneka itu. Bahkan, boneka itu sama sekali tidak lebih lemah darinya. Selain itu, Du Xuanhao sebenarnya memiliki kekuatan untuk melawannya. Meskipun dia masih memiliki keunggulan dalam pertarungan, dia tidak mampu langsung membunuh Du Xuanhao. Jika ini terus berlanjut, seluruh geng darah beracun akan dibantai sebelum dia bisa membunuh Du Xuanhao. Tatapan Noxious Blood tertuju pada Xiang Shaoyun, dan ia menyadari bahwa pemuda inilah yang mengendalikan boneka tersebut. Selama ia bisa mengalahkan pemuda ini, krisis akan berakhir. Dengan pemikiran itu, ia meledakkan Du Xuanhao hingga terpental sebelum dengan cepat terbang menuju Xiang Shaoyun. "Mati kau, bocah!" teriak Noxious Blood sambil mengaduk fondasi jiwanya dan mengirimkan kekuatan jiwa tak terbatas yang menghantam Xiang Shaoyun sebelum diikuti dengan tamparan santai. Dia yakin ini akan cukup untuk mengubah Xiang Shaoyun menjadi tumpukan daging cincang. Sayangnya, boneka iblis penjara bawah muncul di depannya sebelum telapak tangannya sempat mengenai Xiang Shaoyun. Bab 519. Hancurkan. Noxious Blood meraung sambil menggunakan kedua tangannya untuk melancarkan serangan cakar yang sangat tajam ke arah boneka iblis penjara bawah. Serangan yang dilancarkannya cukup kuat untuk dengan mudah menghancurkan dua gunung menjadi debu. Menghadapi serangan-serangan tersebut, boneka iblis penjara bawah tanah itu hanya melayangkan pukulan kasar dan menghancurkan serangan cakar tersebut. Noxious Blood menderita serangan balik yang dahsyat dan terlempar serta batuk darah. Pada saat itulah Du Xuanhao tiba di dekat Noxious Blood dan mengayunkan pedangnya ke bawah, mengirimkan energi pedang yang menakjubkan ke arah Noxious Blood. Orang-orang di sana merasakan bahwa mereka sangat kecil di hadapan energi pedang itu. Gelombang kejut acak apapun yang berripples dari serangan pedang itu sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Barulah saat itu mereka menyadari bahwa Du Xuanhao mungkin benar-benar seorang penguasa perang. Tidak jauh dari sana, Lady Sura dan anggota sekte wajah hantu sedang mengamati pertempuran. Ekspresi serius terpancar di wajah mereka ketika melihat serangan Du Xuanhao. "Siapakah ini? Apakah dia seorang ahli yang baru saja tiba di kota ini?" tanya seorang penguasa di samping Lady Sura. "Aku tidak tahu, tapi dia pasti kerabat Tuan Muda Siang," jawab Nyonya Sura. "Adapun orang lainnya, aku mengenalnya. Dia adalah Han Pojun, seorang ahli yang sedang naik daun dari klan Han." "Begitu. Sepertinya kita tidak perlu melakukan apapun. Xiang Shaoyun ini memiliki cukup kartu truf untuk menghancurkan seluruh geng darah beracun. Tidak heran pemimpin sekte begitu menghargainya. Dia benar-benar luar biasa," kata sang penguasa. "Ini bukan waktu yang tepat untuk mengatakan semua itu. Mari kita pergi ke sana," kata Lady Sura. Kemudian dia memimpin kelompok itu menuju Xiang Shaoyun. Saat mereka tiba, boneka iblis penjara bawah tanah itu telah melukai Noxious Blood dengan serius. Dia tidak akan mampu melawan lagi. Noxious Blood tidak pernah membayangkan bahwa setelah menjadi seorang sovereign selama sedikit lebih dari setahun, dia akan dikalahkan dengan cara seperti itu sebelum dia bahkan dapat menikmati kejayaan yang datang dengan tingkat kultivasi ini. Dia merasa sangat dipermalukan. Tetapi menghadapi boneka iblis penjara bawah yang begitu kuat, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Adapun Scorching Blood, dia sangat ketakutan. Dia segera melepaskan diri dari Han Pojun dan mencoba melarikan diri kembali ke markas mereka, tetapi malah berpapasan dengan Lady Sura dan anggota sekte Ghostface yang mendekat. Dia sangat ketakutan hingga merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Tak heran, dia terbunuh hanya dengan satu pukulan dari penguasa sekte Ghostface. Semua ahli penyerang yang datang bersama geng darah beracun berhasil ditangkap. Tak satu pun dari mereka berhasil melarikan diri. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga anggota geng tengkorak bahkan tidak sempat bereaksi. Invasi itu terasa seperti mimpi, dan mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Saat itu, Xiang Shaoyun tiba sebelum ketiga skeleton tersebut. Ketiganya terluka, tetapi mereka tetap memberi salam dengan hormat. "Salam, Tuan Muda." "Baiklah, fokuslah pada penyembuhan. Hari ini, kita akan membasmi geng darah beracun sekalian," kata Xiang Shaoyun, yang merasa lega melihat ketiganya baik-baik saja. Dia mengambil keputusan untuk melenyapkan geng darah beracun untuk selamanya. Ketiga skeleton itu sangat gembira. Itu selalu menjadi keinginan mereka, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Hari ini, Xiang Shaoyun akan melakukannya untuk mereka. Mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Xiang Shaoyun menyuruh Badar memimpin jalan sementara dia memerintahkan Du Xuanhao dan para kaisar geng tengkorak untuk menghancurkan geng darah beracun.
Tetapi karena orang-orang sekte wajah hantu telah tiba, Du Xuanhao tidak berani meninggalkan sisi Xiang Shaoyun. Dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Xiang Shaoyun. Jadi, ini Lady Sura. Sudah lama kita tidak bertemu, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum ramah. Sebenarnya, dia sudah merasakan kedatangan mereka sebelumnya. Dia hanya berpura-pura tidak tahu. Dengan topeng yang dikenakannya dan tubuhnya yang ramping, Lady Sura masih memancarkan kecantikan eksotis yang sama, membuat orang lain ingin menaklukkannya. Memang sudah lama sekali. Kami di sini untuk membantu geng tengkorak, tetapi ternyata kau datang tepat waktu, jadi bantuan kami bahkan tidak dibutuhkan lagi, kata Lady Sura. Kemudian dia langsung ke intinya, aku ingin tahu apakah kau punya waktu luang. Ketua sekte ingin bertemu denganmu. Ya, saya juga tertarik untuk bertemu dengan pemimpin sekte Anda, jawab Xiang Shaoyun dengan serius. Setelah jeda sejenak, ia mengubah nada bicaranya dan berkata, tetapi saya ingin menunggu 2 hari lagi. Setelah menyelesaikan semua urusan saya di sini, saya akan datang berkunjung. Apakah itu diperbolehkan? Pemimpin sekte Ghost Face, Green Ghost, kemungkinan besar adalah murid Devouring Ghost. Xiang Shaoyun masih belum mengetahui apakah Devouring Ghost telah mengakhiri pengasingannya. Karena itu, dia membutuhkan waktu tambahan. Dia akan mengunjungi ruang terlarang Devouring Ghost terlebih dahulu sebelum merencanakan langkah selanjutnya. Kurang ajar. Anak kecil, karena ketua sekteku telah mengundangmu, kau harus menemuinya sekarang juga. Berani-beraninya kau membuat ketua sekteku menunggu. Apakah kau mencari kematian, caci maki penguasa sekte wajah hantu? Xiang Shaoyun melirik raja, tetapi hanya bisa melihat sepasang mata tajam karena topeng menutupi sebagian besar wajahnya. Ia menjawab dengan acuh tak acuh, aku masih muda, jadi aku tidak berniat mati sebelum waktunya. Aku sudah pernah bertemu dengan pemimpin sektemu sekali. Aku yakin beliau tidak keberatan memberiku tambahan 2 hari. Semua orang akan membungkuk di hadapan seorang penguasa, tetapi tidak demikian halnya dengan Xiang Shaoyun. Lagi pula, hantu hijaulah yang meminta bantuannya. Karena itu, dia tidak percaya hantu hijau akan benar-benar mempersulitnya. Tepat ketika sang penguasa hendak mengatakan sesuatu lagi, Lady Sura menyela, aku akan menyampaikan pesanmu kepada ketua sekte. Mari kita pergi. Seperti yang telah dikatakan Lady Sura, tidak pantas bagi sang penguasa untuk mengatakan apapun, jadi dia menutup mulutnya dan pergi. Bagaimanapun, dia telah mengetahui dari Lady Sura bahwa pemimpin sekte mereka sangat menghargai Xiang Shaoyun itu. Dia tidak ingin merusak rencana pemimpin sektenya karena hal sepele seperti ini. Tidak ada gunanya mengundang kemarahan pemimpin sektenya tanpa alasan yang jelas. Para anggota sekte wajah hantu pergi secepat mereka datang. Tak lama kemudian, mereka tak terlihat lagi. Xiang Shaoyun mengabaikan kepergian para anggota sekte wajah hantu dan mengulangi perintahnya kepada Du Xuanhao. Du Xuanhao kemudian pergi untuk melaksanakan perintah tersebut, sementara Han Pojun ikut serta karena ia tidak punya pekerjaan lain. Han Pojun begitu proaktif membantu karena ia telah mengambil keputusan. Setelah membantu Du Xuanhao melenyapkan geng darah beracun, ia akan mulai mengerjakan rencana barunya. Jika ia melewatkan kesempatan yang ada di hadapannya ini, ia tidak tahu apakah ia akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. Xiang Shaoyun kemudian memasuki aula utama geng tengkorak dengan 2 saudari klan Han mengikutinya. Saat ini, mereka dipenuhi kekaguman yang mendalam padanya. Di masa lalu, mereka hanya tahu bahwa leluhur mereka perkasa sementara paman mereka luar biasa. Tetapi dibandingkan dengan Xiang Shaoyun, leluhur dan paman mereka tampak tidak istimewa lagi. Dia bisa menghancurkan geng darah beracun sesuka hatinya, dan geng tengkorak ibarat taman bermain pribadinya. Dia bahkan bisa menolak undangan sekte wajah hantu tepat di depan mereka. Sulit dipercaya semua itu dilakukan oleh seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun. Di aula utama, Xiang Shaoyun duduk di singgasana pemimpin geng. Kemudian, ia mengumpulkan semua ahli geng di aula tersebut. Mereka semua dipenuhi rasa hormat ketika memandang pemuda yang duduk di singgasana itu. Pemuda itu berbicara dengan lembut, hari ini, tuan muda ini telah menyelamatkanmu dari geng darah beracun. Aku juga telah melenyapkan mereka dan mencaplok wilayah mereka. Mulai hari ini, aku adalah tuanmu. Mereka yang tidak setuju dipersilakan untuk maju sekarang. Bab 520. Para anggota geng tengkorak terkejut, tetapi tak seorang pun dari mereka berani mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka semua menatap ketiga pemimpin mereka. Bagaimanapun, pemimpin merekalah yang selalu mengambil semua keputusan. Satu-satunya hal yang pernah mereka lakukan hanyalah patuh. Ketiga pemimpin itu menyeret tubuh mereka yang terluka dan berlutut. Mereka berkata, kami berjanji setia kepada Tuan Muda, kami bersumpah setia selamanya kepada Tuan Muda. Dengan ketiga pemimpin berlutut, anggota lainnya tidak berani berdiri.
Mereka semua berlutut dan mengucapkan, kami berjanji setia kepada Tuan Muda, kami bersumpah setia selamanya kepada Tuan Muda. Tak satu pun dari mereka berani menyuarakan ketidaksetujuan. Lihat saja boneka iblis penjara bawah yang megah berdiri di samping. Setiap kali mereka melihat boneka itu, mereka akan merasa seperti serangga yang mudah dihancurkan. Mereka mungkin penjahat kejam, tetapi mereka tetap takut mati. Jika tidak, tak satu pun dari mereka akan menyerah selama invasi geng darah beracun. Bagus sekali. Meskipun aku tuan mudamu, ketiga pemimpin itu tetap akan memimpinmu. Aku hanya membutuhkanmu untuk melaksanakan perintahku jika diperlukan, kata Xiang Shaoyun. Semua orang menghela napas lega. Mereka sudah terbiasa dipimpin oleh ketiga skeleton. Akan sulit bagi mereka untuk terbiasa menerima perintah dari orang lain secara tiba-tiba. Tanpa mereka sadari, ketiga pemimpin mereka sudah menuruti setiap perintah Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun kemudian mengakhiri pertemuan dan menyuruh mereka mulai membersihkan kekacauan akibat pertempuran. Pertempuran sebelumnya telah menghancurkan banyak bangunan, dan perlu dibangun kembali. Dia juga membubarkan ketiga skeleton agar mereka bisa fokus pada penyembuhan sementara dia duduk diam menunggu Du Xuanhao dan yang lainnya kembali. Sembari menunggu, ia mulai merenungkan perkembangan geng tengkorak. Sekarang setelah ia resmi menjadi pemimpin geng tersebut, ia tentu saja tidak akan membiarkan mereka terus melakukan kejahatan. Ia harus memikirkan solusi yang menguntungkan semua pihak, yang dapat membuat mereka lebih kuat dan lebih patuh. Dengan begitu, mereka akan jauh lebih berguna baginya di masa depan. Saat itu, suara Han Suewei terdengar, Tuan Muda Xiang, apa yang sedang Anda pikirkan? Suaranya selembut air, sehingga Xiang Shaoyun tidak merasa terganggu meskipun pikirannya terputus. Dia tersenyum dan berkata, aku benar-benar lupa kau ada di sini. Para pria, sajikan teh. Tidak, bukan apa-apa. Aku hanya penasaran melihatmu mengerutkan kening sambil berpikir. Abaikan saja aku, kata Han Suewei dengan penuh perhatian. Han Qianwei sedikit iri ketika melihat itu. Dia selalu menjadi orang yang tidak mudah percaya dan tidak tahu bagaimana berbasa-basi. Karena itu, dia berbeda dengan adik perempuannya yang lebih banyak mendapat pujian dari orang lain. Saat ini, dia berharap bisa seperti adik perempuannya dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Xiang Shaoyun. Kalian teman-temanku. Tidak perlu bersikap terlalu sopan, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Kemudian dia menghela napas. Aku hanya bingung bagaimana aku harus mengembangkan geng tengkorak ke depannya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kukira ketiga pemimpin asli itu masih akan menjalankan geng ini. Biarkan saja mereka yang mengurusnya, jawab Han Suewei dengan polos. Han Qianwei akhirnya menemukan kesempatan untuk ikut dalam percakapan, saudari, menurutmu Tuan Muda Xiang akan bersekutu dengan para penjahat. Dia pasti sedang berusaha membangun kembali geng tengkorak yang baru. Xiang Shaoyun menatap Han Qianwei dengan heran. Ya, kau benar. Geng tengkorak yang asli memiliki reputasi buruk. Sekarang setelah mereka menjadi milikku, aku tidak akan mengizinkan mereka melakukan segala macam kejahatan seperti dulu. Saya punya saran yang mungkin bermanfaat, kata Han Qianwei dengan percaya diri. Oh, apa saranmu? Tanya Xiang Shaoyun, rasa ingin tahunya terpicu. Tujuan dari setiap organisasi adalah bertahan hidup. Ada yang memburu binatang buas untuk mencari nafkah, ada yang mengumpulkan harta karun alam, dan ada yang menambang berbagai biji berharga. Jadi, Anda bisa mulai dari situ. Tentu saja, akan lebih baik jika mereka bisa memiliki toko sendiri. Tetapi untuk itu, Anda membutuhkan beberapa orang yang menangani peran pengawasan, kata Han Qianwei. Xiang Shaoyun tersadar, lalu bertepuk tangan dan berkata, bagus sekali. Kenapa aku tidak memikirkan hal sesederhana itu? Terima kasih, Han Qianwei. Hehe, kau saja yang belum memikirkannya. Dengan kecerdasanmu, hanya masalah waktu sebelum kau memikirkan hal yang sama bahkan tanpa aku memberitahumu, kata Han Qianwei sambil tersenyum. Saat Han Qianwei tersenyum, seolah-olah gunung es mencair, mekar dengan keindahan dan kehidupan. Melihat itu, Xiang Shaoyun tiba-tiba berkata, kamu terlihat sangat cantik saat tersenyum. Kamu harus lebih sering tersenyum. Han Qianwei tersipu, tetapi di dalam hatinya, ia sangat gembira. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatakan lebih lanjut, para anggota geng tengkorak sudah terlalu lama menjadi penjahat. Tidak akan mudah bagi mereka untuk berubah begitu saja. Saya rasa Anda bisa terlebih dahulu meminta mereka untuk membentuk kelompok berburu untuk memburu beberapa makhluk iblis. Dengan cara itu, mereka bisa mengumpulkan banyak material iblis. Pada saat yang sama, mereka juga bisa meningkatkan kemampuan diri. Tentu saja, akan ada yang mati, tetapi yang selamat akan menjadi yang terbaik. Adapun material iblis, dapat ditukar dengan poin kontribusi.
Ini adalah metode operasi yang sangat umum digunakan oleh banyak organisasi. Kau benar. Tapi apakah memberi mereka kebebasan sebanyak itu akan membuat mereka akhirnya meninggalkan geng tengkorak? Tanya Han Suewei. Aku juga sudah mempertimbangkan itu, jawab Han Qianwei. Ia menatap Xiang Shaoyun dan melanjutkan, bagi organisasi manapun, imbalan dan hukuman itu penting. Hanya ada dua situasi di mana kelompok yang dikirim oleh suatu organisasi tidak kembali. Mereka telah meninggal atau membelot. Yang pertama tidak terlalu buruk, tetapi yang kedua hanya berarti bahwa organisasi tersebut tidak memiliki sistem imbalan dan hukuman yang tepat. Itulah mengapa akan ada pembelotan. Oleh karena itu, langkah pertama adalah membangun sistem imbalan dan hukuman yang tepat. Itu adalah sesuatu yang harus kau kerjakan sendiri, Tuan Muda Xiang. Aku percaya padamu. Xiang Shaoyun merenungkan kata-katanya sambil mengingat bagaimana ayahnya dulu memimpin Sekte Ziling. Ia langsung merasakan pencerahan. Bagus sekali. Meskipun kebiasaan-kebiasaan itu tampak sangat normal dan seolah-olah siapapun bisa memikirkannya, hanya sedikit orang yang benar-benar memikirkannya sedalam itu. Kamu akan menjadi penolong yang hebat bagi calon suamimu, kata Xiang Shaoyun dengan riang. Kau terlalu sopan, kata Han Qianwei dengan gembira. Kalimat terakhir Xiang Shaoyun telah membuatnya bahagia. Akhirnya, dia menyadari kelebihan-kelebihannya. Ekspresi Han Suewei meredup, tetapi dia tidak merasa iri. Sebaliknya, dia kesal pada dirinya sendiri karena tidak berguna. Xiang Shaoyun melanjutkan obrolannya dengan keduanya mengenai beberapa detail lebih lanjut terkait pengelolaan organisasi, dan ia semakin memahami bagaimana seharusnya ia menjalankan geng tengkorak. Ia selalu menjadi orang yang cerdas. Ia hanya kurang pengalaman dalam hal ini. Dengan sedikit dorongan dari Han Qianwei, ia tahu apa yang harus dilakukan. Tak lama kemudian, Du Xuanhao, Han Pojun, dan yang lainnya kembali. Karena geng darah beracun telah mengirim semua elit mereka untuk menyerang, dengan kematian para elit tersebut, markas mereka dengan mudah dikalahkan. Mereka yang melawan telah dibunuh, dan hanya sejumlah kecil yang menyerah yang diampuni. Dengan kata lain, baik geng tengkorak maupun geng darah beracun kini berada di bawah kendali Xiang Shaoyun. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.